Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang bab 1 di kelas 12 semester 1, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, pelanggaran kasus hak dan pengingkaran kewajiban. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan tanggung jawab dengan berbagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yang kedua, siswa mampu membuat video menarik tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang ketiga, siswa mampu membuat video tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat, siswa mampu melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan baik. Kemudian kita akan membahas yang pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara. Yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, contohnya yaitu kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kedua, hak atas pekerjaan. Yang ketiga, berpendapat. Yang keempat, kemerdekaan untuk memeluk agama. Yang kelima, ikut serta membela negara. Kemudian hak kewajiban warga negara terhadap negara, contohnya kewajiban mentaati hukum, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak dan kewajiban warga negara terhadap warga negara. Hak negara atau pemerintah. Yang pertama, menciptakan peraturan atau hukum, melakukan monopoli terhadap sumber daya. Hak negara untuk dibela, hak negara untuk ditaati. Kemudian kewajiban negara atau pemerintah, melindungi segenap warga negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Satu, yaitu contohnya hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di lingkungan kita. Kemudian kewajiban negara terhadap warga negara. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan yang seperti saat ini kita lakukan. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial, contohnya adanya jam sostek, kemudian ada PKH. Kemudian kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah seperti yang sudah kamu lakukan di tempat-tempat ibadah kita. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Kemudian hak dan kewajiban dalam nilai instrumental, yaitu di dalam UUD 45 dalam pasal-pasalnya. Contoh tentang kewarganegaraan. Yang kedua, tentang kedudukan yang sama dalam bidang hukum, tentang bela negara, tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat. Kemudian masih banyak lagi, yaitu pertahanan dan keamanan, kemudian pendidikan, kebudayaan, perekonomian, dan masih banyak lagi. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis, contohnya sholat 5 waktu, sikap positif, sila pertama. Yang kedua, berperi kemanusiaan, jadi tidak melakukan hal-hal yang anarkis dan seterusnya. Kemudian sila yang ketiga, contohnya persatuan dan kesatuan.
Itu tadi adalah mengenai kewajiban warga negara dan kewajiban negara. Kemudian bagi orang-orang atau individu yang melakukan pelanggaran, sehingga akan disebutkan merupakan kasus tentang pelanggaran hak warga negara. Nah, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa kita contohkan atau faktor-faktornya dulu, yaitu faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 1. Faktor intern. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor intern diantaranya contoh yaitu sikap egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran hukum. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Kemudian faktor eksternalnya tentang penyebab pelanggaran HAM, yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum atau aparat tidak profesional. Kemudian adanya kesempatan untuk berbuat, adanya kesempatan, minimalnya sosialisasi, belum terbentuknya peraturan perundangan atau peraturan perundangan belum ditegakkan dengan baik, atau belum adanya supremasi hukum. Kemudian adanya kesalahan yang dalam, penyalahgunaan teknologi. Ini adalah tadi faktor-faktor internal dan faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Kemudian kita lihat kasus-kasusnya tentang pelanggaran hak warga negara. Contohnya pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan dalam hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih dan dipilih, banyaknya anak di bawah umur yang mencari penghasilan, tingginya angka pengangguran, pelanggaran hak dan cipta. Itu adalah kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, bagaimana dengan kasus pelanggaran HAM itu? Maka kita harus selesaikan dengan peraturan. Kemudian kasus pengingkaran terhadap kewajiban. Salah satu contohnya, kalian memakai kendaraan maka harus taat hukum. Kalau tidak taat berarti itu pelanggaran terhadap kewajiban. Contoh, bagi orang-orang yang sudah penghasilan, mempunyai harta kekayaan, maka dia harus membayar pajak, itu seharusnya dilakukan. Tetapi ini ada contohnya yang pengingkaran adalah tidak membayar pajak. Kemudian adanya menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, itu tidak boleh. Seharusnya kita harus menjaga keamanan lingkungan. Unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan, anarkis atau ricuh, itu tadi adalah contoh-contoh pelanggaran terhadap kewajiban atau pengingkaran kewajiban. Terus bagaimana penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum, peningkatan kerjasama yang harmonis, kemudian mempertegas peran lembaga penegak hukum seperti Polri, kemudian kejaksaan, hakim, advokat, dan seterusnya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat, meningkatkan profesional dari lembaga-lembaga penegak hukum. Itu tadi adalah upayanya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang upaya bagi masyarakat berarti adanya partisipasi masyarakat, terutama dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga, sekolah, kemudian masyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Paparan kali ini mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan nanti untuk soal-soal nanti saya kirimkan link, kamu tinggal menjawab. Pertemuan kali ini saya sudahi, kemudian kita bertemu minggu yang akan datang dengan bab selanjutnya, bab 2. Saya akhiri, saya cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.